Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cecep Purnama Sudrajat. Di sini saya akan eh, menerangkan materi pertemuan ketujuh, teman-teman. Eh, jadi, teman-teman, film itu bukan hanya sekedar tontonan yang menghibur. Lebih dari itu, film bisa menjadi alat untuk berpikir, merefleksikan kehidupan dan memahami realitas sosial. Nah, teman-teman, salah satu bentuk film yang memiliki nilai ilmiah dan bermakna mendalam adalah film berbasis riset. Teman-teman, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, teman-teman, selanjutnya ada pentingnya pendekatan ilmiah dalam produksi film. Nah, proses pembuatan film berbasis riset ini tidak hanya dilakukan secara sembarangan. Setiap ide, karakter, dan alur cerita harus memiliki dasar fakta yang sangat kuat. Nah, fakta ini bisa dikumpulkan melalui berbagai metode, teman-teman, seperti wawancara, observasi lapangan, studi pustaka, dan dokumentasi visual, teman-teman. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dan diolah menjadi narasi film yang bermakna. Dari sinilah muncul keseimbangan antara keindahan artistik dan keakuratan ilmiah. Selanjutnya, teman-teman sekalian, ada materi selanjutnya ada format dan logika penulisan. Nah, sebelum film itu diproduksi, teman-teman, penulis skenario harus memahami format penulisan yang benar. Nah, setiap detail, mulai dari margin, jenis huruf, hingga struktur adegan memiliki aturan tersendiri. Namun, yang paling penting adalah logika bahasa dan konstruksi naratif. Nah, bahasa film tidak hanya ditulis dalam dialog, tapi juga divisualisasikan lewat warna, pencahayaan, musik, dan sudut kamera. Nah, semua elemen itu bekerja sama untuk menyampaikan pesan dan emosi kepada penonton, supaya film tersebut bisa dihayati atau mudah dimengerti oleh di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya ada rasionalisasi data. Nah, tahapan penting lain dalam film riset adalah rasionalisasi data, teman-teman. Rasionalisasi data ini berarti memastikan setiap bagian film ini memiliki alasan logis dan dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari pemilihan lokasi, penentuan karakter, hingga gaya pengambilan gambar. Semuanya itu harus sesuai, teman-teman, dengan konteks riset yang sudah dilakukan. Nah, dengan ini film tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga kredibel secara ilmiah dan etis, teman-teman. Nah, selanjutnya ada wawancara, teman-teman. Jadi dalam film berbasis riset ini, wawancara itu sangat berfungsi sebagai sumber data, teman-teman. Nah, melalui wawancara juga kita bisa membuat film dan bisa mendapatkan pandangan langsung dari narasumber yang terlibat dalam suatu peristiwa atau fenomena tersebut. Nah, wawancara ini juga tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi menggali emosi dan pengalaman manusia yang menjadi inti dari cerita. Nah, dari hasil wawancara ini kemudian dipadukan ke dalam naskah atau divisualisasikan dalam bentuk potongan video, narasi, dan adegan dramatik. Oke, teman-teman, sini ada studi pustaka dan landasan teori. Nah, tadi kan ada wawancara, teman-teman. Nah, selain wawancara, studi pustaka juga
jadi landasan yang sangat penting untuk memproduksi film riset ini, teman-teman. Nah, melalui kajian literatur seperti jurnal, buku, dan dokumen, pembuatan film bisa memperoleh dasar teoritis dan arah penelitian yang jelas. Nah, dengan memahami teori dan data yang terdahulu, teman-teman, film dapat disusun dengan konsep yang matang, fokus, serta memiliki kedalaman makna. Nah, studi pustaka sangat membantu film supaya karya yang dihasilkan tidak hanya kreatif, teman-teman, tetapi juga memiliki makna ilmiah. Nah, oke. Selanjutnya ada visualisasi data penyajian fakta. Nah, tahapan ini yaitu tahapan terakhir dalam produksi film yang berbasis riset, yaitu tadi visualisasi data, teman-teman. Nah, data ilmiah yang sudah kita temukan tadi, kita bisa menyajikannya berupa melalui grafik, teman-teman, peta, animasi, atau ilustrasi visual agar penonton mudah memahami. Nah, dengan teknik sinematik yang menarik, data yang semula bersifat angka atau teks, berubah menjadi gambar hidup dan gerakan emosi, teman-teman. Visualisasi ini membuat penonton tidak hanya memahami informasi, tetapi juga merasakan maknanya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri video ini, teman-teman, produksi film berbasis riset ini adalah panduan antara ilmu dan seni, teman-teman. Ia mengajarkan bagaimana kita menulis fakta sekaligus merekam makna. Nah, melalui film, pengetahuan dapat disampaikan dengan cara menyentuh dan menginspirasi. Film ini bukan sekedar hanya hiburan, teman-teman. Ingat, film bukan hanya hiburan, tetapi juga cerminan realitas, alat produksi, dan media refleksi sosial, teman-teman. Dengan riset yang kuat, film menjadi suara yang dipercaya, suara yang menentukan masyarakat untuk berpikir, merasa, dan bertindak lebih bijak, teman-teman. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya, teman-teman.